Oke. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias. Dasar dari pembahasan kita adalah basis dari pelajaran kita sepanjang minggu ini diambil dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sesuai yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat judulnya, saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias. Ada dua kata kunci yang menarik di situ. Ada saksi dan juga Mesias. Saksi ini sangat penting. Biasanya kalau ada orang kecelakaan atau biasanya ada sesuatu hal yang terjadi, dibutuhkan saksi. Kenapa? Saksi ini adalah kunci dalam satu kebenaran. Saksi ini adalah satu kunci di mana peristiwa ini bisa dinyatakan valid atau enggak. Ada satu statement dikatakan seperti ini. Keberadaan saksi dalam Injil Yohanes adalah elemen penting. Kesaksian ini bukan hanya sebagai informasi, tetapi juga memperkuat iman, menggenapi janji, membangun komunitas rohani, dan memberikan jawaban atas keraguan. Kalau tadi secara umum saksi itu penting untuk membuat satu informasi valid, dalam konteks Injil Yohanes, ya kita melanjutkan pelajaran kita ya sepanjang triwulan ini. Dalam konteks Injil Yohanes, saksi ini bukan hanya sebuah informasi, tetapi juga untuk apa? Memperkuat iman, menggenapi janji, membangun komunitas rohani, dan memberikan jawaban atas keraguan. Kesaksian ini menjadi hal penting dari pelajaran iman dalam memahami dan menerima Yesus. Yang kedua, kata kunci yang kedua adalah Mesias. Mesias itu adalah the anointed one, yang diurapi. Dan kalau Mesias ini bukan nama ya, ini gelar. Ya, ini gelar dan ini diberikan oleh Allah langsung. Ini diberikan oleh Allah langsung. Kita harus melihat ketika Yohanes menuliskan akan buku ini, orang-orang pada saat itu mengerti dan mereka sedang menunggu bagaimana ada Mesias datang. Nah, kalau kita ngomong tentang the anointed one atau yang diurapi, bagi orang Israel, bagi orang keturunan Yahudi, ada 3 pengurapan yang mereka mengerti. Ya, ada 3. Yang pertama adalah kalau yang diurapi itu berarti dia itu adalah seorang raja. Yang lain, kalau dia diurapi berarti dia adalah seorang imam. Dan kalau dia diurapi berarti dia adalah seorang nabi. Ini beda konteks sama ketua jemaat, sama pendeta sekarang ya. Kita ngomongin konteks ini dulu. Konteks dalam Injil Yohanes ini. Dan orang Yahudi percaya, apalagi saat itu ya, mereka itu kan generasi kedua ketika melihat Yesus ya. Mereka ini sedang menunggu akan kedatangan seorang Mesias. Mereka sedang menunggu ada seorang raja yang mampu melepaskan mereka dari belenggu politik, ekonomi Roma pada saat itu. Dan mereka juga menunggu seorang yang berkata-kata atau bisa memimpin seperti seorang imam. Dan orang-orang itu juga sedang menunggu seorang yang diurapi sama seperti seorang nabi yang membawa pekabaran tentang keselamatan. Kenapa? Karena orang-orang pada saat itu sedang merindukan akan Mesias yang bagaimana mereka ini sedang belum merdeka, dalam arti mereka tertekan secara politik, mereka tertekan secara ekonomi, sehingga mereka sangat merindukan akan Mesias ini. Tapi sayangnya mereka, kayak pelajaran sahabat lalu ya, sayangnya mereka salah mengerti tentang Mesias. Mereka salah mengerti tentang Yesus. Kita lanjut. Supaya saya coba selesaikan, setelah itu kita boleh diskusi dan memberikan pendapat.
Kurang lebih ada 4 saksi dalam pelajaran sekolah sahabat kita, terlebih khusus sepanjang minggu ini. Saksi yang pertama adalah Yohanes itu sendiri, Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes Pembaptis khususnya dia ini membawa pekabaran kepada orang Israel, keturunan Yahudi ya. Pekabarannya adalah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini pekabarannya. Setiap saksi ini ada pekabarannya, nanti saya coba jelaskan. Saksi yang kedua adalah Yohanes dan Andreas. Kok bisa Yohanes dan Andreas? Padahal di pelajaran kita hari Selasa nggak disebutkan. Ya, nanti Pak Pendeta boleh bantu saya karena Pak Pendeta lebih expert di sini. Saksi yang berikutnya adalah Filipus dan Nathanael. Dan yang ketiga ini yang paling menarik nanti, saksi dari Nikodemus. Ya, saksi dari Nikodemus. Mari kita mulai dari saksi yang pertama, Yohanes Pembaptis. Ya, kita coba lihat satu-satu ya. Kalau kita lihat Yohanes Pembaptis, ya Yohanes Pembaptis ini saudaranya Yesus ya, saudaraan. Dalam Alpha dan Omega, Ellen White memberikan komentar. Dikatakan seperti ini, Allah telah memanggil anak Zakaria, ya anak bapaknya Yohanes, untuk melakukan pekerjaan yang besar, yang terbesar yang pernah diamanatkan kepada manusia. Sejak kecil, tugasnya itu telah dinyatakan kepadanya dan ia telah menerima kewajiban kudus itu. Jadi dari kecil, bahkan dari sebelum lahir pun dia sudah dinubuatkan untuk menjadi pekabar. Pekabarannya apa? Pekabarannya adalah untuk mempersiapkan bangsa itu menerima akan kedatangan Mesias. Ya, Mesias. Di dalam Yohanes 1 ayat 29 32, 33, 34 dikatakan, pada keesokan harinya kita jalannya agak cepat ya Bapak Ibu karena agak banyak diskusi kita pada Sabat hari ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dalam pekabarannya Yohanes membaptis, Yohanes kasih pekabaran-pekabaran. Orang-orang pada saat itu menganggap Yohanes itulah Mesias. Orang-orang pada saat itu menganggap Yohanes itulah nabi yang ditunggu-tunggu. Tetapi menarik, ketika dalam pelayanannya Yesus lewat, dibilang apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Inilah kesaksian Yohanes. Bapak Ibu pernah mengalami satu kecelakaan di jalan begitu? Kalau sekarang kan mau itu motor, mau itu mobil, kayaknya pakai dashcam, pakai cam, pakai kamera. Untuk apa? Supaya kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, ada bukti. Dalam ayat ini, Yohanes memberikan saksi yang valid bagaimana Yesus sebagai Mesias. Ulang ya, anak domba Allah. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus. Ayat 34 penting. Dikatakan apa? Ini saksi paling penting untuk membuat validitas keilahian Yesus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Siapa ia ini? Nggak terlalu kelihatan ternyata ya. Siapa ia ini Bapak Ibu? Yesus. Yesus inilah anak Allah. Kesaksian ini disampaikan kepada banyak orang pada saat itu ya. Dan Yohanes memberikan informasi tentang kemesiasan Yesus. Dua sahabat lalu kita belajar tentang karakter atau sifat-sifat keilahian Yesus ya. Saksi pertama, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah, ciri-ciri Mesias. Ini, bagi orang Yahudi, keturunan Yahudi, mereka ada satu pemahaman yang disebut sebagai prophetic line. Ini pemahamannya. Di dalam Matius 11 ayat 13 dan 14 kita akan lihat dalam teks lain ya.
Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Secara pengetahuan, secara nubuatan, prophetic line bahasanya, ketika mereka lihat Yohanes, ini nabi yang ditunggu-tunggu. Inilah Mesias itu. Inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini yang dapat melepaskan kita. Pekabaran Elia. Pertanyaannya, mari kita lihat ini. Ketika Yohanes ditanyakan, jadi kamu itu siapa? Orang-orang Yahudi, ahli Taurat. Mereka tanya, siapakah engkau? Responnya menarik, dia bilang, ia mengaku dan tidak berdusta. Padahal dia bisa saja bilang, ya saya imam, saya nabi, bisa saja. Tapi menarik ya, nanti ada pelajarannya. Ia mengaku, kan ditanya, siapakah engkau? Terus dia mengaku dan dia tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Kenapa saya mau sampaikan ini? Zaman sekarang, orang itu butuh validasi. Kalau enggak diakui, kayaknya hidup tuh gimana gitu. Lihat, kita belajar dari Yohanes. Meskipun dia dianggap nabi, kehebatannya, segala macam, dia bisa saja memvalidasi dirinya, ya saya orang pintar, saya seorang nabi, saya seorang utusan, bahkan dari kecil saya sudah dinubuatkan. Tapi enggak, dia bilang apa? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Itulah sebabnya relate dengan ayat ini. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, bagi keturunan Israel, ya, mereka sangat menunggu Elia ini. Inilah prophetic line dan mereka pikir Yohanes adalah Elia terakhir. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Pola pikir atau kepercayaan atau kerinduan, bahkan harapan orang-orang Yahudi pada saat itu, Yohanes mengaku bahwa dia adalah Elia. Karena mereka rindu banget akan kedatangan nabi ini. Tetapi kita harus garis bawahi, kerinduan mereka akan kedatangan prophet ini, kerinduan mereka atau harapan mereka atas kedatangan Elia ini, bukan didasarkan oleh iman yang benar. Kenapa? Karena mereka mau hanya secara politik mereka dilepaskan. Sudah terlalu tertekan dalam politik segala macam, jadi mereka rindu untuk lepas gitu. Ini skip aja. Ada satu komentar di dalam Matthew Henry Bible Commentary dikatakan, Yohanes menyangkal dirinya sebagai Kristus yang kini diharapkan dan dinantikan. Lihat, dia bisa saja membuat dirinya itu terkenal pada saat itu. Tetapi apa yang dia sampaikan? Yohanes menyangkal dirinya sebagai Kristus yang kini diharapkan dan dinantikan. Ia datang dalam roh dan kuasa Elia. Tetapi ia bukanlah pribadi Elia. Yohanes bukanlah nabi yang dikatakan Musa yang akan dibangkitkan Tuhan bagi mereka dari antara bangsa. Ia bukanlah seorang nabi yang mereka harapkan, yang akan menyelamatkan mereka dari orang-orang Roma. Lihat, mereka rindu akan pekabarannya, tapi sebenarnya bukan didasari dengan iman yang benar. Mereka mau supaya mereka cuma dilepaskan dari apa? Belenggu Roma. Ya, menarik ya motifnya. Kita lanjut. Kenapa harus anak domba Allah? Ya. Kenapa harus anak domba Allah? Ellen White memberikan komentar dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 133 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus dibaptiskan, Yohanes menunjuk kepadanya sebagai anak Allah. Berapa banyak sih yang dibaptis Yohanes? Banyak banget. Banyak yang bertobat, banyak yang dibaptis. Tapi ketika Yohanes pembaptis membaptis Yesus, Ellen White mencatat, ketika Yesus dibaptiskan, Yohanes menunjuk kepadanya sebagai anak domba Allah. Dan prophetic line itu tetap berjalan. Inilah prophetic line terakhir, Yesus anak domba Allah. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary kita, dikatakan anak domba Allah yang disediakan oleh Allah sendiri
Ini merujuk kepada kisah di mana Allah menyediakan korban bagi Abraham. Di dalam buku Kejadian, kita tahu ceritanya ya bagaimana Abraham membawa anaknya, terus anaknya tanya, di mana dombanya? Jawab Abraham apa? Allah yang sediakan. Menarik ya? Dan inilah nubuatan itu. Bagaimana kalau kita baca Ellen White dalam Alfa dan Omega seterusnya, Allah Bapa menyiapkan Yesus untuk menjadi anak dombanya. Menarik. Di dalam Yesaya 53, inilah nubuatan tentang anak domba Allah. Kalau saudara-saudara baca nanti di dalam Yesaya 53 agak serem bacanya. Kenapa? Saya baca satu ayat aja ya. Dia ini anak domba, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ke pembantaian. Kenapa harus ada hal ini? Ini relate dalam Ibrani 9. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan ini poinnya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa domba itu apa katanya? Bahkan katanya dibantai, disembelih, dibunuh, dikorbankan. Tidak ada apa Bapak Ibu? Tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya ada lagu Kristen yang dengan darah yang mahal, iya kan? Bagaimana dengan darah yang mahal? Gak ada yang bisa lagi. Cuma Yesus anak domba Allah. Anak domba ini gak boleh anak domba biasa. Anak domba yang dirawat dengan baik, gak boleh ada cacat, gak boleh ada celah setitik pun, dan boleh dikorbankan. Jadi kalau kita pikir ada orang bawa korban, gak sesederhana itu bawa korban. Bawa korban itu harus benar-benar yang sempurna. Dan Yesus menjadi anak domba yang sempurna. Dan hanya Yesus yang bisa apa? Melakukan pengampunan. Ibrani 9 ini menarik. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, apa artinya tanpa penumpahan darah? Saudara-saudara, tanpa ada yang dikorbankan. Siapa yang mau jadi korban di sini? Misalnya contoh lah ada kerusuhan di situ. Terus pendeta atau ketua jemaat turun untuk selesaikan itu. Bukan diselesaikan malah dilemparkan. Mau gak tuh kira-kira jadi korban? Lihat, tanpa penumpahan darah saudara dan saya gak ada di sini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, kita lanjut. Jadi itu anak domba Allah. Selanjutnya tentang dua murid Yohanes Pembaptis. Di dalam Andrews Bible Commentary dikatakan, rekan Andreas ini tidak disebutkan namanya. Kalau kita baca ayatnya enggak disebut namanya, cuma dibilang temannya. Rekan Andreas tidak disebutkan namanya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Murid yang tidak disebutkan namanya kemungkinan besar adalah penginjil itu sendiri. Bisa jadi, murid yang temannya Andreas ini yang enggak disebut namanya, rekan Andreas ini adalah penulis Injil Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis ya, beda ya. Murid yang dikasih Yesus. Nah ini menarik nih, murid yang dikasih Yesus. Kenapa ada statement murid yang dikasih Yesus? Sebenarnya Yesus nggak pernah ada murid yang dikasihi. Kalau Yesus punya murid yang dikasih khusus, berarti Yesus nggak adil. Lalu dari mana ada statement murid yang dikasih Yesus? Sebenarnya orang-orang itu sendiri. Bukan dari mulut Yesus. Kenapa? Karena orang-orang melihat, wah si Yohanes itu deket banget sama Yesus ya. Berarti dia ini adalah murid yang dikasih Yesus. Padahal enggak begitu. Tapi ini hanyalah sebuah panggilan aja ya. Karena ia tidak pernah menyebut namanya di bagian Injil lain. Jadi bisa jadi bahwa rekan Andreas yang di dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari Selasa ini adalah Yohanes. Kita lanjut. Yohanes 1 ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, ini Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Oke, jadi Yohanes Pembaptis ini punya murid. Lebih khusus, Andreas dan rekannya.
yang menurut Andrews Bible Commentary kemungkinan besar itu adalah Yohanes yang tulis Injil ini. Ini muridnya Yohanes. Muridnya Yohanes. Ketika Yohanes kan itu mengajar ya. Yohanes Pembaptis itu mengajar, dia kasih pekabaran. Ketika Yohanes melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Kenapa saya mau highlight ini Bapak Ibu? Sekarang itu orang berlomba-lomba punya pengikut banyak. Saya lihat di sini ada orang-orang muda ya. Saya yakin dan percaya pasti orang-orang muda ini pasti main Instagram Pak Pendeta. Ada beberapa orang yang kalau followersnya hilang satu, stres. Aduh, siapa nih yang followersku berkurang? Stres. Tapi lihat, ketika Yohanes kasih pekabaran, Yohanes ajarin mereka, yang tadinya 2 orang ini selalu ngikutin Yohanes, yang tadinya 2 orang ini muridnya Yohanes Pembaptis, ketika mereka lihat Yesus, apa? Ditinggalin Yohanes. Saya berpikir, kalau saya punya murid, terus saya bilang, ada pendeta yang lebih baik, karena saya pendeta, saya bilang ada pendeta yang lebih baik. Coba dengar dia. 2 murid ini udah gak ikut-ikut saya lagi, bisa jadi perasaan saya, jangan-jangan saya udah gak bagus nih. Jangan-jangan mereka udah gak suka sama saya. Tapi responnya Yohanes menarik. Ketika dia lihat 2 murid ini pergi ngikut Yesus, ini, Ellen White mencatat dalam buku Desire of Ages, 139. Mereka telah merespon panggilan Roh Kudus di dalam ajaran Yohanes Pembaptis. Sekarang mereka mengenali suara guru surgawi. Bagi mereka, perkataan Yesus penuh dengan kesegaran, kebenaran, dan keindahan. Ingat, pekabaran Yohanes Pembaptis adalah membuka jalan buat Yesus. Ketika Yesus datang, Yohanes arahkan orang-orang ini, terlebih khusus kedua murid ini, untuk ikut terang yang sebenarnya. Seringkali, saya juga nggak tahu ya, tapi kita sharing-sharing aja. Mohon maaf kalau saya harus sampaikan ini, malah ada online lagi. Seringkali, kalau saya sebagai gembala jemaat, terus saya lihat anggota saya semakin dikit, terus ternyata anggota saya pindah ke gereja lain, aduh perasaan saya ya, gimana ya? Itulah sebabnya saya mau sampaikan, Yohanes merespon itu dengan sukacita. Kenapa? Karena Yohanes itu ajarkan benar, dan respon dari 2 orang ini benar. Itu makanya tadi saya sampaikan, seringkali kalau orang muda, kalau lihat followersnya berkurang 1, 2, 3, stres banget. Kenapa? Oh kenapa ya mereka ya, jangan-jangan udah gak suka dan segala macam. Kita lanjut. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Saya suka sampaikan ini, ketika pelajaran kita bahas tentang Yesus, apalagi pelayanan Yesus, imajinasikan. Anggap kita lagi ada dalam situasi itu. Anggap kita ada di tengah-tengah orang banyak dan kita sedang lihat Yesus, supaya kita dapat essentialnya lebih dalam gitu. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Jadi di dalam perjalanannya, ketika Yesus berangkat dari Galilea, terus Yesus ketemu sama Filipus. Dia ketemu sama Filipus. Menariknya, pekabaran ini sudah banyak orang dengar. Filipus sudah dengar. Terus ketika Yesus bilang, "Ikutlah aku," apa respon dari Filipus? Respon dari Filipus, dia langsung cari temannya si Natanael. Saya baca dulu ayatnya ya. Jadi Yesus bilang, "Ikutlah aku." Setelah itu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf." Nggak kelihatan di situ ya. Dari Nazaret. Dari Nazaret ini saya highlight. Apa respon dari Natanael? Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Pelajaran pertama. Yesus itu kabar baik. Amin. Saya tanya sekali lagi ya. Yesus itu kabar baik, amin.
Kalau saudara-saudara tahu Yesus itu kabar baik, mau kasih tahu gak sama orang lain kalau kita punya kabar baik, mau gak? Filipus ketika dia dengar kabar baik, terus ketika Yesus panggil dia, ikutlah aku, yang pertama dia lakukan adalah dia langsung cari temannya si Nathanael, supaya Nathanael dengar pekabaran itu. Kalau saudara-saudara tahu gospel, saudara-saudara tahu itu kebaikan, share to others. Jangan di-keep sendiri, sayang. Tapi menarik, dia bilang kan, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Respon dari Nathanael, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dia tanya, oke, Yesus itu baik, tapi emang ada yang baik yang datang dari Nazaret? Saya pernah melayani di NTB, Bapak Ibu. Di NTB, di Nusa Tenggara Barat, atau di Lombok terkenalnya, mungkin lebih terkenal lagi, Mandalika, ya tahu ya. Di Lombok itu, ini kalau ada orang Lombok yang nonton, kalau tersinggung mohon maaf ya, tapi inilah faktanya. Di Lombok itu ada namanya kampung begal. Jadi kalau ada motor hilang, jadi kalau ada laptop hilang, ada mobil hilang, cari di kampung itu. Ada. Karena dibawa semua ke situ. Dan nanti dari situ baru disuplai ke tempat-tempat lain. Nazaret ini bukanlah tempat orang-orang baik. Nazaret ini terkenal dengan orang jahat, terkenal dengan dosa-dosa dan segala macam. Wajar Nathanael bilang, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari tempat yang gak baik? Menarik ya. Sama, kalau saya bilang, oh dari Lombok. Dari mana Lomboknya? Dari kampung begal. Lah, oke saya langsung kasih umuman. Bapak Ibu saudara-saudara mohon barang-barangnya dijaga. Karena ada orang Lombok yang dari kampung begal. Kenapa? Karena saya tahu kampung begal itu orang jahat. Nathanael bilang, kata Nathanael, emangnya ada kebaikan dari tempat jahat? Nah, kalau saudara-saudara ditanya gitu, apa respon dari saudara-saudara? Bisa aja Nathanael bilang, kok gitu sih ngomongnya? Tapi lihat apa yang Filipus sampaikan, respon Filipus. Dia nggak berargumen, dia nggak mempersalahkan, yang dia lakukan adalah, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Padahal dia bisa berargumen, kok ngomong gitu sih? Ini Yesus loh, kamu nggak mau dengar. Tapi dia nggak begitu. Dia langsung bilang, udah ikut aja, lihat aja. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Ya puji Tuhan akhirnya Nathanael ini ikut ya. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Jadi Filipus dengar pekabaran, Filipus dipanggil ikutlah aku, dia terima, terus dia panggil temennya tanya, emangnya ada kebaikan di sana? Tapi puji Tuhan dia ikut. Di dalam ketika mereka udah mau ketemu Yesus, Yesus bilang apa? Lihat, inilah seorang Israel sejati. Dia bilang sama siapa? Nathanael. Padahal Nathanael sebelumnya berpikiran apa? Negatif. Tapi lihat, ketika Yesus ngelihat si Nathanael, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Gak pernah ketemu, gak pernah tahu, cuma pernah dengar. Kata Nathanael, bagaimana engkau mengenal aku? Bayangin aja. Saya gak banyak yang saya kenal di sini, cuma ada beberapa yang dari Unclub saya tahu. Cuma tahu, gak kenal. Beda tahu sama kenal ya. Bapak Ibu kenal Bapak Joko Widodo? Kenal? Kenal? Atau tahu? Tahu. Tahu dengan kenal beda. Ya. Kalau kenal itu berarti pernah berhubungan, pernah ngobrol. Kalau saya tanya Pak Jokowi tahu Pendeta Franklin, saya tahu pendeta itu, pendeta saya gitu-gitu. Tapi kalau saya tanya Pak Pendeta Jokowi tahu Samuel gak? Siapa ya? Kayaknya pernah dengar. Nah, itu lain lagi cerita ya. Jadi tahu dengan kenal beda. Lihat, apa kata Yesus? Yesus mengenal Nathanael. Pertanyaannya, di mana Yesus kenal Nathanael? Kan Nathanael bilang, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Artinya apa? Banyak orang, tapi Yesus perhatikan setiap orang. Menarik ya? Ini pelajaran buat saya.
Diperhatikan semua orang. Dan bukan cuma perhatikan, Yesus apa katanya? Yesus kenal. Respon skeptisnya Nathanael di sini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret berubah menjadi satu panggilan iman yang luar biasa? Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Padahal di ayat sebelumnya dibilang apa? Emang ada kebaikan dari Nazaret? Dia berubah menjadi apa? Engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ada perubahan radikal yang terjadi ketika dia bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya, apakah ada perubahan dalam hidup saudara ketika ketemu Yesus? Apakah berubah bukannya menjadi lebih baik tapi makin aneh-aneh ketika dengar pekabaran-pekabaran di gereja dimanapun itu berada? Sehingga harus menjadi satu perenungan sama kita. Bahwa ketika kita terima Yesus harus ada apa? Perubahan. Saya selesaikan ya, baru setelah itu saya sampaikan ke Bapak Ibu. Yang ketiga, ini yang menarik. Dalam Yohanes 3 ayat 1, ayat 3-nya tadi dasar pelajaran kita di ayat hafalan. Yohanes 3 ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam. Ini saya coba jelaskan sebentar. Ayat 39, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Kenapa harus waktu malam? Ada beberapa komentar. Pertama dari Ellen White dalam Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 159. Nikodemus ingin sekali mengadakan apa? Wawancara. Nikodemus pengen banget ngobrol-ngobrol sama Yesus. Tetapi takut menemui dia secara apa? Lihat ya. Di sini dibilang waktu malam. Waktu malam artinya gelap. Ellen White mencatat, tetapi Nikodemus takut menemui Yesus secara terang-terangan. Makanya dia datang sama Yesus waktu malam. Dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary dikatakan, Nikodemus menganggap bijaksana untuk tidak mengorbankan reputasi atau posisinya dengan membiarkan orang lain tahu bahwa ia menaruh perhatian yang serius terhadap Yesus. Menariknya gini Bapak Ibu, jadi dalam perjalanan Yesus memberikan pekabaran, Yesus kasih kesembuhan, mujizat, ternyata Nikodemus apa katanya? Sangat memperhatikan. Sangat memperhatikan. Itulah sebabnya di dalam gereja-gereja biasanya kalau orang lagi berkhotbah harusnya ngapain? Diperhatikan dengan serius. Ya. Terang-terangan karena dia datangnya gelap. Ada beberapa komentar lain yang saya nggak sempat taruh di sini komentarnya. Kenapa harus malam? Oke. Jadi siapa ini? Nikodemus ini kan dia ini sebagai guru besar dan pimpinan orang Yahudi. Dia ini Sanhedrin. Ada pimpinan orang Yahudi, ada imam, tapi ada yang tingkat lebih tinggi ini Sanhedrin ya. Kurang lebih begitu Pak Pendeta ya. Lebih tinggi ini Sanhedrin. Dia takut posisinya terancam. Kenapa? Bisa jadi kalau orang lihat dia ketemu Yesus, dia udah nggak masuk lagi di Sanhedrin itu. Ada komentar lain, kenapa harus malam? Karena siang hari adalah waktu mereka untuk melayani umat atau mengajar. Dan kebiasaan rabi, malam hari adalah waktu mereka untuk belajar. Jadi imam itu, salah satu tugas utama imam adalah mengajar. Mereka keliling, mereka pergi ke orang-orang, mereka pergi ke bait-bait. Jadi siang hari itu mereka siang hari mereka mengajar, waktu mereka belajar adalah malam hari. Jadi ketika komentar ini yang saya paling menarik, kenapa? Karena pada malam hari, biasanya para imam, para orang Sanhedrin ini, guru-guru besar ini, mereka itu baca dari naskah-naskah. Mereka baca dari gulungan-gulungan kitab, dari kitab para nabi. Tetapi pada malam hari itu, Nikodemus tidak lagi belajar pada kitab-kitab, tidak lagi belajar sama gulungan-gulungan, tapi dia belajar sama siapa? Nikodemus langsung belajar sama sumber kebenaran itu. Menarik kan? Itulah sebabnya di ayat ini, di ayat 39, tadinya Nikodemus takut. Tapi di ayat 39 ketika Yesus dihadapkan di Sanhedrin, pemimpin-pemimpin agama, Nikodemus
yang datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus dan ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Nikodemus artinya dia seorang pemimpin Yahudi, dia seorang Sanhedrin, dia ini orang kaya karena dia bawa apa? Dia bawa sekali banyak campuran minyak buat Yesus ketika dia mati. Bahkan Ellen White dalam kalau saudara baca dalam Alfa dan Omega jilid 5 159 sampai 161 diceritakan Nikodemus ini kaya, tapi karena dia akhirnya menerima Yesus, dia korbankan setiap kekayaannya untuk apa? Untuk Yesus, untuk melakukan setiap pekerjaan yang untuk melanjutkan pekerjaan Yesus. Dan ketika Yesus sedang diadili, Nikodemuslah orang yang menolong Yesus. Artinya apa? Sebelum Nikodemus ketemu Yesus, orangnya nggak benar. Tapi ketika Nikodemus ketemu Yesus, dia jadi apa? Dia jadi orang yang lurus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman orang muda sebelum ketemu Yesus aneh-aneh, tapi setelah ketemu Yesus masih aneh-aneh, berarti belum ketemu Yesus. Lalu apa? Kan si Nikodemus nanya, dia tanya, bagaimana saya harus lahir kembali? Dalam Yohanes 3:3, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat apa? Kerajaan Allah. Bingung dong Nikodemus ini, dia tanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Apakah harus masuk lagi ke rahim ibunya? Saya juga masih belajar, nanti mungkin boleh dikoreksi sama Pak Pendeta ya. Dilahirkan kembali ini bahasa Ibrani adalah noten. Anoten. Anoten ini artinya from above, dari atas. Jadi ada dua hal yang bisa dipelajari dari sini adalah bisa diartikan lahir secara natural, jadi lahir kayak anak bayi baru dilahirkan. Tetapi yang dimaksud di sini bukan lahir jasmani, tetapi penulis Injil pakai kata anoten. Anoten ini lahir kembali, artinya ini. Dalam Matthew Henry Bible Commentary dikatakan, kelahiran adalah awal kehidupan. Kalau secara jasmani kan, tapi secara rohani dibilang gini, dilahirkan kembali, berarti mulai hidup baru. Seperti orang yang telah hidup dengan banyak kesalahan atau tanpa tujuan. Kita harus mempunyai apa kalau lahir baru? Sifat baru, prinsip baru, ternyata nggak kelihatan di situ ya. Ini kasih sayang baru dan tujuan baru. Pada saat kelahiran kita yang pertama, kita telah rusak, terbentuk dalam dosa. Oleh karena itu, kita harus dijadikan makhluk baru. Artinya apa? Apakah harus masuk lagi ke kandungan ibu? Bukan, lahir kembali secara spiritual. Itulah sebabnya saya sampaikan. Sebelum ketemu Yesus mungkin aneh-aneh orang ya. Tapi ketika ketemu Yesus, lahir baru. Ada apa katanya? Ada sifat baru, ada prinsip baru, ada kasih sayang baru, dan ada apa? Ada tujuan baru. Apa tujuan Bapak Ibu saudara-saudara orang muda menjadi orang Kristen? Kenapa saudara-saudara ada di sini? Apakah cuma supaya kita masuk gereja? Kalau tidak hidup baru, kalau tidak anoten, datangnya dari atas, kita sedang tidak hidup baru. Ya. Dan dipertegas oleh Ellen White, baptisan dengan roh adalah merupakan pembaharuan hati oleh roh Allah. Pembaharuan hati gak bisa kita lakukan sendiri Bapak Ibu. Pembaharuan hati datangnya dari Tuhan, from above. Dan hal ini menunjukkan pekerjaan Roh Kudus dalam hati orang tersebut. Itulah sebabnya biarkan Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara dan saya. Kalau roh lain ya aneh-aneh lah kita. Tidak ada ekspresi yang lebih kuat yang bisa dipilih untuk menandakan perubahan keadaan dan karakter. Jadi lahir baru apa katanya Bapak Ibu? Adanya perubahan keadaan dan karakter yang besar dan paling luar biasa. Kita harus benar-benar berbeda dari keadaan kita sebelumnya.
Saya harus sampaikan ini. Seringkali saya orang Manado. Begini saya dari lahir begini. Saya orang Batak, saya keras. Ya udah begini saya. Seharusnya enggak sih dalam Tuhan? Kita sedang melawan Tuhan kalau begitu. Kita sedang tidak hidup baru. Alasan-alasan, oh saya orang Madura, saya orang Jawa, saya orang Manado, saya orang Papua, saya dari lahir begini. Tidak ada ekspresi yang lebih kuat yang bisa dipilih untuk menandakan perubahan keadaan dan karakter. Saksi-saksi yang tadi kita bahas, mereka awalnya skeptis, mereka awalnya takut, mereka awalnya nggak percaya, bahkan menolak. Tapi setelah ketemu Yesus, apa yang terjadi? Adanya perubahan radikal. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara, teman-teman orang muda, sebelum ketemu Yesus kita harus lihat, sebelum ketemu Yesus saya begini, tapi ketika ketemu Yesus ada apa? Harus ada perubahan. Kalau nggak berubah berarti nggak ketemu Yesus. Itu yang saya sampaikan tadi. Nikodemus biasanya kalau malam itu belajarnya pakai kitab, pakai gulungan-gulungan, malam itu Nikodemus apa? Di pelajaran sekolah sahabat kita ditulis, Nikodemus menyelidiki kitab suci dengan cara yang baru. Bukannya untuk perbincangan sesuatu teori, melainkan supaya mendapat hidup bagi jiwa. Jadi kalau cuma diskusi sekolah sahabat, adu-adu ilmu tinggi, tapi nggak berubah, percuma. Kita belajar dari saksi Nikodemus. Ada tambahan. Silakan. Biasanya ada tambahan ya Pak Pendeta ya? Oh biasanya ada. Ya. Silakan Bapak Ibu, silakan. Sayang kalau udah belajar di rumah tapi nggak disampaikan di sini. Silakan. Siapa biasanya? Atau mungkin saya terlalu cepat jadi mohon maaf karena waktu ya. Silakan. Sayang waktu kita diskusi. Karena tadi di awal dibilang diskusi. Ya. Kalau khotbah sebentar, ini diskusi berarti saudara-saudara juga harus menyampaikan poin-poin rohani. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk membuka, mungkin setelah saya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Baik. Kita lihat Nikodemus ya, dia seorang pemimpin. Henry. Bahkan tua-tua bangsa Yahudi ya waktu itu ya. Tapi dia mau mengetahui lebih banyak tentang Yesus, dia datang pada malam hari. Dengan alasan tadi saya dengar dan saya baca juga, biar tidak tidak mengecewakan teman-teman yang lain. Nah, kalau kita kaitkan dengan sekarang ini, banyak mungkin orang yang mau mencari kebenaran, belajar, tapi diam-diam. Dia nggak mau terbuka. Mungkin datang ke pendeta, ngomong, minta penjelasan, tapi jangan dulu dikasih tahu ya ke orang tua saya, nanti terjadi sesuatu. Nah, kalau yang seperti itu kira-kira bagaimana pendeta? Apakah tidak apa-apa, ataukah kalau mau mencari kebenaran harus to the point, kita harus tahu ada resiko. Kita harus jalani bahwa untuk bisa memutuskan sampai dibaptis, itu ada risiko, mungkin kita akan ditinggalkan oleh keluarga dan sebagainya. Ini gimana menurut pendeta? Makasih pendeta. Langsung menurut saya, pendeta Franklin atau pendeta saya. Samuel. Silakan. Oke. Injil, kebenaran itu seperti pedang bermata dua. Apapun yang terjadi harus sampaikan. Tapi seringkali kabar baik menjadi kabar bencana. Saya mau cerita satu hal. Ketika saya kuliah di Unclub, ada satu ministry. Ministry ini wah luar biasa pelayanannya. Akhirnya dalam satu waktu ministry ini pelayanan di satu tempat. Di satu desa. Tidak ada orang Advent,
Mungkin ada orang Kristen tapi bukan orang Advent. Intinya mereka hanya sebentar di sana, kurang lebih 1 minggu, dan mereka bikin KKR 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Jumat panggilan, Sabat dibaptis. Mereka pulang ke Unclub. 2 orang dibaptis, puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Perang saudara. Baku bunuh mereka di kampung, saling membunuh mereka di kampung itu. Kenapa? Karena 2 orang ini dibaptis. Dan tim pelayanan ini, ministry ini pulang ke Unclub dan mereka bilang, puji Tuhan kita sudah melayani orang. Tapi mereka lupa. Di kampung itu sudah saling bunuh, sudah jadi perang saudara. Pertanyaannya, jadi kabar baikkah itu? Ya, karena saya di Unclub, jadi pengalamannya banyaknya di Unclub. Saya punya teman. Saya buka grup ngajar Alkitab setiap hari Selasa malam. Ketika ada satu teman, dia bilang, saya mau dibaptis. Tapi saya takut sama orang tua saya. Karena orang tua saya itu pemimpin agama di salah satu gereja yang ada di cukup kuat. Mungkin Pak Pendeta tahu lah, di Manado, Gemim. Penatua. Jadi kalau udah penatua, terus anaknya ganti agama, wah itu heboh banget. Jadi gimana? Saya bergumul, lalu saya tanya sama beberapa pendeta senior di sana, tunggu nanti dia tamat. Jadi di Unclub kebanyakan orang-orang sebenarnya itu udah rindu banget untuk dibaptis. Tapi karena orang tua, karena kalau misalnya mereka dibaptis, orang tua nggak biayai lagi. Nah, ini menarik. Bagaimana kita sebagai gereja, kita kan suka baptis ya, kita suka baptis orang. Tapi kalau orang itu diusir dari keluarganya, dia dibuang dari rumah, apa peran gereja? Seringkali lupa, udah, yang penting udah dibaptis. Tapi disitulah peran gereja. Pekabaran itu harus disampaikan, tetapi harus dengan apa? Bijak. Jangan sampai terjadi seperti yang di kampung itu. Dan sekarang gak ada lagi orang Advent di kampung itu setelah saya tanya beberapa tahun lalu. Kenapa? Advent di blacklist. Karena pekabarannya ngeri, kalau nggak vegetarian, kalau begini, wah ngeri. Tapi meskipun ada 2 dibaptis, banyak yang mati. Seringkali kabar baik menjadi kabar buruk bagi orang lain. Hikmat, gunakan hikmat. Ya. Semua saksi ini awalnya aneh-aneh. Mereka cuma dengar. Saya tadi coba cari, sepertinya saya tidak masukkan ada satu kutipan Ellen White. Semua saksi ini yang mereka lakukan pertama kali adalah belajar. Yang kedua, keterbukaan hati. Keterbukaan hati. Makanya mereka mau gitu. Jadi terima kasih pertanyaannya Om. Nah itu mungkin jadi pengingat buat kita semua ya. Kita suka baptis orang, kita suka ngajar orang. Dia senang sekali di gereja, dia senang sekali dengan pekabaran. Kita baptis, akhirnya dia diusir. Gereja langsung, ya itu kan masalah dia, iman segala macam. Itu peran gereja di situ. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin Pak Pendeta mau tambahkan. Baik, terima kasih, selamat sahabat semuanya. Kalau kita belajar pelajaran sekolah sahabat kita sahabat ini, sebelum orang-orang yang kita pelajari ini menjadi saksi, terlebih dahulu Tuhan menunjukkan kepada diri mereka siapa Yesus itu, siapa the anointed one itu. Tapi caranya berbeda-beda. Kalau kita belajar sekolah sahabat ya, caranya beda-beda. Coba ya, perhatikan baik-baik. Yohanes Pembaptis dengan Nikodemus, ini belajar pasti. Iya kan? Mereka belajar. Yohanes Pembaptis, ujuk-ujuk kalau pakai bahasa orang Jawa ya, ujuk-ujuk Yesus langsung dia bilang, inilah anak domba Allah. Inilah anak domba Allah. Nikodemus malam-malam dia harus datang ketemu dengan Yesus karena dia belajar. Ya, beda-beda cara Tuhan menampakkan diri kepada orang. Yang 2 ini belajar. Lalu muridnya Yohanes ada 2. Yohanes Pembaptis. Muridnya ada 2. Siapa namanya? Disebut itu di sekolah sahabat. Siapa namanya? Andreas dan Matius. Markus. Apa? Markus. Siapa? Andreas dan siapa Delano? Tadi malam Bapak bilang Andreas dan
Yohanes, coba baca di sekolah sahabat, ada di sekolah sahabat. Jadi Yohanes Pembaptis punya 2 murid. Muridnya itu adalah Andreas dan Yohanes. Disuruh ikut, coba lihat itu anak domba Allah itu. Dan mereka lihat, wah bagus. Berarti cara Tuhan menampakkan diri kepada Yohanes dan juga kepada Andreas. Ini ada 2 Yohanes, saudara-saudara. Jangan keliru, ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes murid Yesus. Yang menulis kitab Yohanes itu siapa? Yohanes Pembaptis atau Yohanes murid Yesus? Hah? Yohanes murid Yesus. Yang menulis kitab 1 sampai 3 Yohanes itu Yohanes siapa? Yohanes Pewahyu atau Yohanes murid Yesus? Yohanes Pewahyu dan Yohanes murid Yesus itu sama, saudara. Ya sama, itu orangnya sama. Ya, tapi Yohanes Pembaptis itu beda. Yohanes Pembaptis itu matinya bagaimana? Delano. Nah, tadi malam Papa baru bilang. Feni, Yohanes Pembaptis matinya gimana? Dipenggal. Ya, dipenggal Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis pernah menulis kitab enggak? Enggak pernah. Ya, enggak pernah dia. Jadi Yohanes dan Andreas ya, itu melalui gurunya suruh lihat kepada Yesus. Dan mereka lihat. Simon dikasih tahu sama Andreas, hei ada. Filipus dikasih tahu sama Simon dari teman. Nathanael, bagaimana cara Nathanael? Tuhan menampakkan diri kepada Nathanael. Filipus panggil Nathanael, hei ada loh orang yang katanya Musa itu nabi, itu yang diurapi itu. Ayo kita lihat. Nathanael bilang begini, mana ada, tadi pendeta sudah sebut, mana ada yang bagus dari mana? Nazaret. Itu sama kalau di sini saudara bilang begini, enggak, tapi Madura bagus, saudara-saudara, bagus. Ini ilustrasi saja, ilustrasi. Mana ada yang bagus? Nazaret. Nggak ada yang bagus dari Nazaret. Lalu kepada Nathanael, Yesus cuma bilang begini, hei, kamu tadi ada di pohon ara kan? Lagi berdoa kan? Sebelum kamu menghadap kepada saya sudah melihat kamu di pohon ara sedang berdoa. Tuhan, engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi cara Tuhan menunjukkan diri kepada Nathanael supaya Nathanael menjadi saksi dengan cara apa? Dengan cara supra alamiah. Saudara, banyak orang yang hatinya keras. Ya, hatinya keras. Melawan firman Tuhan, bikin rusuh kalau ada KKR dan lain sebagainya. Saudara, jangan saudara yang maju. Kalau saudara yang maju, kita yang maju, bisa habis kita. Saudara berdoa saja supaya ada kuasa supranatural yang terjadi bagi dia. Dan banyak saudara. Siapa lagi dengan kuasa supranatural akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus? Paulus. Itu supranatural semua saudara. Supranatural itu hal-hal yang di luar alamiah. Ya, berjalan di atas air. Bisa nggak saudara-saudara? Bisa? Nggak bisa. Tapi Yesus bisa berjalan di atas air, itu supranatural. Jadi banyak orang yang harus dimenangkan oleh Yesus menjadi saksi bagi Yesus juga dengan cara-cara supranatural. Jadi saudara, kalau ada yang keras-keras yang saudara sedang dekati, enggak usah terlalu harus saudara yang maju. Berdoa saja supaya kuasa Tuhan yang maju ke dia. Kalau sudah kuasa Tuhan yang maju saudara-saudara, entah lewat mimpi, entah lewat apa, banyak supranatural itu terjadi saudara-saudara. Dan orang itu bisa bertobat, menjadi saksi. Garis merah dari pelajaran ini, benang merahnya adalah sebelum Anda menjadi saksi bagi Yesus, sebelum para murid dan yang kita pelajari menjadi saksi bagi Yesus, selalu ada media. Satu, selalu ada media. Entah itu dia belajar sendiri, buku, buka kitab para nabi dan lain sebagainya, entah dari teman jalurnya, ya. Kalaupun tidak bisa dari jalur pertemanan, dari belajar sendiri, dari gurunya, tidak bisa dari keluarganya, ya itu kan ada keluarga-keluarga itu kan, masih kerabat itu mereka itu murid-murid Yesus itu beberapa masih saudara mereka. Jadi kemarin waktu kami diskusi di kantor, jadi penginjilan yang paling enak itu saudara-saudara ke teman
dan kepada keluarga. Paling enak itu, teman dan keluarga. Ya, harusnya, tapi tadi Pendeta Samuel juga katakan ada juga anaknya mau mengambil menjadi kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu jadi orang Advent, saya coret namamu, karena papanya penatua gereja. Ya, sama seperti Delano. Kalau Delano ambil agama lain, hati-hati, papamu pendeta, jangan bikin malu papa itu namanya. Ya, jangan. Harus di sini terus, tetapi jangan karena papa, harus karena iman. Kamu duduk di depan sih, jadi ilustrasinya papa. Coba duduk di belakang, nggak kelihatan. Bercanda ya Delano ya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang saya mau tambahkan di pelajaran sekolah sahabat ini adalah untuk menjadi saksi bagi Yesus. Tuhan selalu punya banyak cara Tuhan bisa gunakan. Tugas kita hanya berdoa saja. Kalau ada yang keras-keras saudara-saudara, ada yang menentang dan lain sebagainya, doakan saja saudara-saudara. Nanti akan ada kuasa supra alamiah itu yang bekerja. Ya, kalaupun nggak tobat-tobat saudara-saudara, biasanya, lo benar ini saudara-saudara, benar. Tuhan sudah kasih penglihatan dan lain sebagainya, masih keras aja. Habis saudara-saudara. Ini benar ini. Benar. Ya, jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus bijaksana. Tadi Pendeta Samuel katakannya bijaksana. Dan cara yang paling bijaksana dalam penginjilan itu adalah apa? Berdoa. Saudara sudah maju tapi lihat barriernya banyak, berdoa. Berdoa. Nanti Tuhan pasti buka jalan. Kalau kita berdoa, maka kuasa Tuhan yang bekerja. Kuasa supra alamiah yang bekerja. Ya. Saudara mau itu terjadi? Mau kalau ada dosen yang setiap bikin susah ini dosen, apa segala macam. Wah, doakan dosennya. Doakan, Tuhan berkati dosen saya ini Tuhan, supaya kalau di jemaat ada yang bikin susah sama pendeta, doakan itu jemaat saudara. Pak pendeta, doakan aja, doakan. Tuhan, doakan Bapak ini Tuhan, kok keras sekali sama saya Pak. Nah, gitu. Kalau dia enggak bertobat, enggak ya, bercanda. Tetapi saudara-saudara, percayalah, kuasa doa itu luar biasa. Berdoalah ya. Dan orang yang dijamah oleh Tuhan dengan doa, dia akan sanggup bersaksi bagi Tuhan. Contohnya adalah Paulus dan juga nama-nama tadi yang kita sudah bahas di sekolah sahabat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih ya. Nah, sepertinya sudah selesai, udah kesimpulan tadi. Ya, terima kasih Pak Pendeta ya. Dan karena sudah dikode juga, mari kita selesaikan pelajaran ini. Ada satu hal yang saya mau tampilkan Bapak Ibu. Ini kan pelajarannya lanjut dari triwulan lalu juga ya. Ciri-ciri atau tanda-tanda mujizat-mujizat yang terjadi. Kalau kita lihat tadi murid-murid tadi, saksi-saksi tadi, ada satu hal yang Ellen White catat yang saya rindu bagikan. Dalam manuskrip dikatakan seperti ini. Pertobatan jiwa manusia bukanlah hal yang kecil. Ini adalah mujizat terbesar yang dilakukan oleh kuasa ilahi. Kira-kira mujizat apa yang pernah terjadi di hidup Anda? Wah, ini mujizat ini luar biasa banget. Dari mujizat-mujizat saudara-saudara tadi, ada mujizat yang jauh lebih besar. Mujizatnya apa? Pertobatan jiwa. Dan inilah yang Yesus lakukan melalui Roh Kudus kepada orang banyak, kepada kita semua. Itu tadi. Yang kita bisa lakukan adalah doakan orang-orang ini. Ya. Doakan juga diri kita, jangan-jangan kita bawa-bawa pekabaran, kita yang enggak itu pekabaran itu kan. Sehingga pelajaran kita belum selesai, kita akan masih sambung minggu berikutnya dan berikut-berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Luar biasa para saksi-saksi Kristus, mari kita umat-umat Tuhan juga boleh aktif bersaksi bagi Yesus. Lagu Sion nomor 335 dalam Kerja Rajaku.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan ketika kami boleh mempelajari dan diskusikan bersama akan pelajaran sekolah Sabat yang begitu baik bagi kami. Dan kiranya melalui pengalaman-pengalaman para saksi sebelumnya yang ketika mereka belajar firman Tuhan, ketika mereka membuka hati mereka untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya roh yang sama juga akan mengajar kami Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami boleh menjadi terang, pengantar terang bagi orang-orang banyak, terlebih khusus bagi keluarga kami. Dan itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Cara selanjutnya kami mau tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin.